akan mempresentasikan atau membuat video tutorial mengenai uji analisis jalur atau path analysis dengan variabel pengaruh aplikasi TikTok dan game terhadap prestasi belajar dan karakter siswa. Nah, perkenalkan, nama saya Evianti Francisca Siregar dengan NIM 4192411013 dari kelas PSPMC 2019. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum aplikasi statistik. Analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Pada analisis jalur terdapat kemungkinan memiliki variabel tak bebas lebih dari satu. Model analisis jalur yang melibatkan variabel tak bebas lebih dari satu melibatkan penggunaan teknik regresi berganda lebih dari satu kali untuk mengestimasi koefisien jalur. Selanjutnya, metode analisis jalur dapat diartikan juga sebagai suatu metode untuk mempelajari pengaruh atau efek langsung atau direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengaplikasikan ke dalam aplikasi SPSS dengan contoh kasus, yaitu untuk variabel pengaruh TikTok atau X1 dan game X2 terhadap karakter siswa atau Y dan dampaknya terhadap prestasi siswa atau Z, di mana hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Hipotesis yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya di aplikasi SPSS. Dengan langkah-langkah yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS, dan setelah itu kita masuk ke variabel view, di mana pada variabel view ini terdapat name, type, width, decimal, label, values, missing, column, age, measure, dan row. Nah, untuk pada kolom name kita masukkan X1, dan untuk bagian name selanjutnya X2, Y, dan juga Z. Nah, pada bagian desimal kita buat 0. Begitu juga dengan Z, kita buat 0. Dan untuk labelnya pada X1 kita buat TikTok. Dan untuk X2 game. Untuk Y kita ketik karakter siswa, dan untuk Z yaitu prestasi siswa. Dan pada bagian age-nya kita buat center. Begitu juga dengan X2 dan Y dan juga Z. Dan untuk measure pada bagian X1 kita buat scale, X2 juga scale, Y dan Z juga scale. Nah, setelah kita mengisi bagian kolom pada variabel view, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, pada data view ini kita masukkan data yang sudah kita buat sebelumnya.
Nah, di sini saya sudah membuat data di bagian Excel. Nah, selanjutnya kita copy dari Excel. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS dan pada bagian data view kita paste. Klik paste. Nah, setelah itu, setelah kita menginput data ke data view, selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita pilih regression. Pada bagian regression kita klik linear. Nah, setelah muncul dialog linear regression ini, kotak dialog linear regression, pada bagian TikTok atau X1 kita pindahkan ke independent S dan juga game kita pindahkan ke independent S. Dan untuk bagian karakter siswa kita pindahkan ke dependent. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul variabel untuk model yang pertama. Nah, pada tabel variabel enter atau remove ini menunjukkan metode yang digunakan dalam kasus pengujian tersebut diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan. Nah, untuk pada bagian tabel model summary, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa besarnya nilai R yaitu 0,977 dan besar nilai R square-nya 0,955. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsi variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 95,5. Sementara itu, sisanya yaitu 4,5%. Yang merupakan kontribusi atau sumbangsi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk nilai E-nya, E1 diperoleh dengan cara E1 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,955, di mana E1-nya sama dengan akar dari 0,045 yaitu 0,2121. Nah, selanjutnya untuk tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh bahwa nilai F hitungnya sama dengan 74,885. Sementara untuk nilai signifikansinya yaitu 0,00, di mana 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa memang ada pengaruh kontribusi dan sumbangsi dari variabel X1 dan X2 terhadap Y, yang artinya terdapat pengaruh TikTok dan game terhadap karakter siswa. Nah, untuk selanjutnya, untuk tabel koefisien ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut yaitu 0,000, yang mana nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05 dan mengisyaratkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dari model yang pertama ke model yang kedua dengan cara untuk langkah yang selanjutnya yaitu kembali ke tab data view pada SPSS. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan cara mengklik analyze, lalu klik regression, dan pada bagian regression kita mengklik linear. Selanjutnya pada bagian TikTok, game, dan juga karakter kita masukkan ke independen. Sebelumnya kan kita sudah model pertama, karakter kita buat di independen. Ini kita kembalikan dulu ke
ke variabel sebelumnya. Nah, pada karakter siswa atau Y ini, kita masukkan ke independen S. Dan untuk prestasi siswa, kita masukkan ke dependen. Selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul output, yaitu untuk pada tabel variabel enter atau remove, menunjukkan metode yang digunakan dalam kasus pengujian tersebut diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan. Nah, untuk selanjutnya, untuk tabel model Sumeri. Berdasarkan tabel model Sumeri ini, diketahui bahwa besar dari R-nya yaitu 0,941, dan untuk R-square-nya yaitu 0,885. Di mana hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsi variabel X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 88,5. Sementara itu sisanya yaitu 11,5%. Dan untuk sisanya yaitu 11,5% merupakan kontribusi atau sumbangsi dari variabel-variabel yang lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk mencari nilai E2-nya diperoleh dengan cara E2 sama dengan akar dari 1 kurang 0,885, di mana 1 kurang 0,885 itu yaitu akar dari 0,115, di mana hasilnya sama dengan 0,3391. Nah, untuk selanjutnya, untuk tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA diperoleh bahwa F hitungnya yaitu 15,413, dan untuk nilai signifikansinya yaitu 0,03. Karena 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa memang ada pengaruh, kontribusi, dan sumbangsi variabel X1, X2, dan Y terhadap Z. Nah, selain itu, nilai perbandingan nilai signifikan juga mengisyaratkan bahwa model regresi yang dibuat signifikan. Nah, selanjutnya, untuk tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien ini, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut mengisyaratkan bahwa variabel X1, X2, dan Y berpengaruh secara signifikan terhadap Z, di mana variabel X1 yaitu TikTok, dan variabel kedua yaitu game, dan untuk variabel yang ketiga yaitu Y, yaitu karakter siswa, berpengaruh secara signifikansi terhadap prestasi siswa. Nah, sekianlah presentasi atau video tutorial mengenai uji analisis jalur. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.